Muhasabah di usia senja. Tulisan ini diilhami oleh kreativitas salah seorang adik saya, Luqman Hakim, yang mensosialisasikan karya seorang sastrawan kelas dunia bernama Zhou Dexin berjudul The Sky Get Dark Slowly. Langit menjadi senja pelan-pelan. Dia memberi catatan, sangat bagus dibaca oleh mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Saya menulis ini di umur saya yang mencapai 78 tahun, sehingga merasa pantas untuk melakukan muhasabah, introspeksi tentang apa yang harus saya lakukan kini dan di masa-masa setelahnya sebelum dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dilahirkan pada masa pendudukan Jepang, karena saya dilahirkan pada tahun 1943, tetapi rupanya mereka belum mampu menata administrasi dengan baik, sehingga keterangan mengenai kelahiran saya di Rumah Sakit Jebres Solo menggunakan bahasa Belanda, geboorte. Saya anak sulung dari ayah dan ibu saya, Muhammad Asror dan ibu Zuhriyah. Dari kedua bapak dan ibu tadi, saya lahir sebagai anak sulung dari 8 bersaudara, semuanya laki-laki. Yang sulung saya Sakib Mahmud, kemudian Arslan Farid, kemudian Taufik Fikri, kemudian Luqman Hakim, kemudian Muhammad Nasir, lalu Agus Salim, dan terakhir Muhammad Hatta Malikul Husna. 2 di antaranya sudah wafat, yaitu Arslan Farid dan Taufik Fikri. Sakib Mahmud dan Arslan Farid diambil dari nama Amir Syakib Arslan, seorang ulama dan pemimpin Lebanon yang terkemuka. Kami tinggal di sebuah kampung yang namanya Kampung Kidul Pasar, Kelurahan Lawian, Solo. Sebagian dari kami sesungguhnya mempunyai gelaran Allah. Nama-nama gelaran ini diberikan oleh kakek kami, Kiai Haji Jauhar. Untuk saya Al-Hijrawi, untuk Taufik Al-Jakzubi, untuk Luqman Al-Fahihaki, untuk Muhammad Nasir Al-Bakui. Untuk Farid tidak ada karena wafat ketika masih kecil, sehingga belum sempat disiapkan. Sedangkan untuk 3 yang terakhir juga tidak ada karena pada saat itu, pada saat kelahirannya, kakek saya sudah wafat. Gelaran tersebut menunjukkan area kelahiran, menunjukkan masa kelahiran dengan menggunakan bahasa Arab yang dijawakan. Jadi, kenapa saya katakan bahasa Arab yang dijawakan? Memang bahasanya seolah-olah merupakan bahasa Arab. Ya, tapi sebetulnya di situ ada tradisi Jawa yang masuk gitu. Sebagai anak sulung, saya mendapatkan pendidikan mengaji yang sangat keras dari kakek saya. Walaupun ayah saya itu ya serumah dengan kami, tetapi mengaji selalu bersama kakek. Tatkala acara mengaji dimulai, beliau sudah menyiapkan penggaris kayu yang siap untuk dipukulkan ke bagian belakang tangan saya. Memang sih pukulannya tidak keras, tetapi kalau berulang kali terjadi ya sakit juga. Karena itu dalam mengaji saya harus ekstra hati-hati. Jangan sampai salah ucap maupun tidak sempurna dalam tajwidnya. Ya kita tahu misalnya ya ha dengan ho itu jelas beda gitu. Nah, shin dengan sin itu beda. Shot ya, shin ada sin ada shot itu beda. Jadi jangan sampai itu salah. Kalau salah ya saya dipukul dengan penggaris kayu tadi itu. Nah. Jadi acara mengaji itu berlangsung setiap hari sesudah sholat subuh dan setelah sholat isya itu tiap hari itu. Tapi jangan dimaknai bahwa kakek saya itu amat kejam kepada saya. Di luar jadwal mengaji, beliau sangat baik. Saya hampir selalu makan bersama dengan beliau. Dan makan pagi dengan beliau, makan malam dengan beliau, dan seterusnya itu. Karena apa? Saya senang begitu, karena memang lauk pauknya itu ya lebih nikmat dibandingkan dengan kalau ikut dengan bapak saya gitu. Ya, beliau adalah seorang yang boleh dikatakan pejabat tinggi, yaitu Wakil Ketua Mahkamah Islam Tinggi yang wilayah kerjanya itu meliputi Jawa dan Madura.
Ketuanya adalah Raden Haji Muhammad Adnan yang kemudian menjadi rektor pertama Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta. Pendidikan formal saya peroleh di Frobel School. Nah, ini kalau saya pakai kata-kata Belanda memang masa-masa begitu-gitu. Ya. Taman kanak-kanak yang dikelola oleh Nahdlatul Muslimat, organisasi ibu-ibu lah gitu. Sekolah tersebut berada di Kampung Sondakan, Solo. 2 tahun saya belajar di sekolah tersebut. Taman kanak-kanak itu 2 tahun gitu. Kelas A dan kelas B. Kemudian saya melanjutkan di sekolah rakyat, ya, sekarang sekolah dasar, Jamaatul Ikhwan. Selama 6 tahun. Sebagai lembaga pendidikan Islam, Jamaatul Ikhwan sangat intens mengajarkan agama, di samping ilmu umum seperti halnya yang didapatkan oleh para siswa dari sekolah negeri. Setelah lulus, saya meneruskan pendidikan di SMP Negeri 5, kemudian SMA Negeri 1 bagian B. Bagian B itu pasti alam. Waktu itu lulusan SMA bagian B dapat menempuh kuliah di semua jurusan pendidikan tinggi. Karena itu ayah kemudian menyuruh saya untuk masuk ITB, Institut Teknologi Bandung. Sebenarnya saya lebih suka untuk ke UGM, Universitas Gadjah Mada, mengambil jurusan Sospol Sosial Politik, mengikuti kakak saya yang saya idolakan. Tetapi bapak keras mengharuskan saya masuk ITB. Memang perguruan tinggi itu sangat prestisius, tetapi saya agak ragu karena masuk ITB itu tidak mudah. Menurut saya menurut data yang saya terima, pada waktu hanya 1 dari 7 pendaftar yang diterima. Namun ternyata saya berhasil masuk jurusan teknik sipil ITB, salah satu dari jurusan yang difavoritkan. Tetapi setelah saya jalani, ternyata banyak kesulitan yang menghadang. Ada sejumlah mata kuliah yang dapat saya pahami dengan baik, bahkan yang sering dipandang sebagai sangat sulit seperti konstruksi beton. Tetapi dalam kuliah lain yang biasa dipandang mudah, seperti kimia dasar, fisika dasar, justru sangat sulit bagi saya. Maka makin jauh kita berjalan, makin terasa bahwa jalan itu mendaki dengan tingkatan pendakian yang terjal. Selanjutnya semakin lama semakin nyata, sehingga saya tidak mampu lagi meneruskan langkah-langkah ke depan. Maksudnya adalah langkah-langkah untuk belajar di ITB. Ujungnya sekian tahun kemudian saya terkena vonis drop out, keluar dari ITB, ya, dikeluarkan. Tentu saja saya sangat kecewa dan bapak saya apalagi sangat kecewa. Tapi mau apa lagi? Taufik Fikri adik saya. Taufik Fikri itu adik saya, jadi yang nomor 3 ya. Saya nomor 1, dia nomor 3. Pernah pula mendapatkan perintah yang sama, juga masuk ITB, tetapi dengan sikap yang ogah-ogahan sejak awal. Dia hampir tidak pernah kuliah, tetapi malah menyibukkan diri menjadi pelayan di toko buku mahasiswa. Sesungguhnya Taufik bukan hanya ogah-ogahan karena tidak cocok dengan kuliah di ITB, tetapi karena selain itu juga karena dipisahkan dengan pacarnya di Solo gitu ya. Kemudian mendrop outkan diri, lalu masuk fakultas kedokteran di Semarang. Akhirnya dia menjadi dokter dan kemudian mempunyai 2 anak, laki-laki dan perempuan yang dua-duanya dokter. Walaupun saya tidak pernah menjadi insinyur, tetapi tidak berarti bahwa keberadaan saya di Bandung itu sia-sia belaka. Saya menyibukkan diri dalam organisasi mahasiswa, menjadi ketua seksi kerohanian Islam, Dewan Mahasiswa ITB, yang mengurusi berbagai aktivitas kajian Islam di perguruan tinggi ITB tersebut. Saya juga mengurusi pelaksanaan khutbah Jumat, yang meskipun masjid masih berupa angan-angan, tetapi aktivitas sholat berjamaah itu sudah berlangsung di aula barat ITB. Jadi ada 2 aula di situ, aula barat dan aula ITB, yang dipakai pada waktu itu aula barat. Kepada jamaah disediakan pula ada satu media namanya Media Salman. Media ini ya, berisi tulisan-tulisan tentang Islam yang didapat dari para penulis, termasuk saya sebagai pemimpin redaksinya. Selain sholat Jumat,
Diselenggarakan pula sholat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan ITB juga itu, di lapangan kampus. Rencana pembangunan masjid di kampus menghadapi pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, karena tidak semua orang Islam ya. Nah, tetapi kemudian rencana itu menjadi mulus setelah Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, memenuhi permintaan masyarakat Muslimin ITB untuk merestui aktivitasnya. Ya. Pada waktu itu kalau Presiden sudah menyetujui ya, saya kira semua orang ya harus ikut aja gitu. Beliau alumnus Teknik School Bandung yang merupakan cikal bakal ITB. Ketika menerima permohonan untuk merestui pendirian masjid kampus itu, beliau bukan hanya bersedia tapi juga memberi nama Salman, nama yang sekarang tetap terus dipakai itu. Nah, gimana ceritanya? Karena nama tersebut ditetapkan setelah berkonsultasi antara Presiden Soekarno dengan Menteri Agama waktu itu Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Presiden bertanya kepada beliau, siapa nama sahabat Rasul yang berinisiatif untuk menggali parit dalam rangka menahan serangan musuh? Kenapa tertarik pada masalah parit itu ya? Itu kan konstruksi ya. Sedangkan Presiden Soekarno itu kan ya ahli konstruksi lah gitu. Jadi dijawab oleh Menteri Agama itu Salman Al-Farisi. Maka Presiden kemudian berkata dengan tegas, kalau begitu saya beri nama masjid ini Salman. Aktivitas saya di bidang penyuluhan agama Islam semakin memperoleh wadahnya ketika berkiprah di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Apalagi ketika dalam Kongres ke-9 di Malang tahun 1959, saya ditetapkan untuk bersama dengan Nurholis Majid dan Endang Sawidin Ansari merumuskan nilai-nilai dasar perjuangan sebagai mata ajaran wajib di semua jenjang perkaderan, sejak dari tingkat basic, intermediate sampai advance. Dengan sendirinya, ketiga orang tersebut harus menjadi trainer di berbagai kota dan kawasan. Kemudian ketika dua orang yang lain wafat, saya berangkat sendiri ke berbagai kawasan. Hampir semua tempat sudah saya datangi kecuali Maluku dan Papua. Pada masa yang bersamaan saya juga menulis beberapa buku, antara lain Yasin Mengingat Kematian yang Dekat, diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta, dan Mutiara Jusama, terbitan Mizan Bandung. Selain itu, sebagai pengasuh media dakwah Al-Mustaqim yang diterbitkan oleh teman-teman saya di Jakarta, saya menyumbangkan banyak tulisan. Satu hal lagi yang alhamdulillah dapat saya lakukan untuk memperoleh ridha Allah, yaitu mengisi siaran radio KLCBS, Karanglayung Citra Budaya Suara, dengan program Telaah Al-Quran, mengkaji ayat-ayat Al-Quran sehingga 30 juz dapat saya selesaikan. Ketika semua sudah tuntas, KLCBS menayangkan kembali rekaman acara tersebut sampai sekarang. Sahabat-sahabat di Jakarta kemudian menuliskan berbagai tulisan tersebut dan mengirimkannya kepada semua rekan. Jadi kirimkan kepada rekan-rekan yang lain gitu. Di acara tersebut saya juga ada acara Cinta Keluarga. Berdialog dengan penyiar, saya membahas masalah-masalah yang berkenaan dengan pernek-pernik kehidupan berkeluarga, tentu menurut pandangan ajaran agama Islam. Sehubungan dengan itu pula, pada suatu ketika datang ke rumah saya di sini, di Karanglayung ini, seorang guru besar ITB bernama Profesor Dr. Ketut Karse, orang Bali. Beliau disertai dengan istri datang ke sini. Memang sebagai kepala humas ITB saya mengenal beliau dengan baik. Tapi tatkala beliau mengunjungi saya, apalagi di rumah, saya pun terheran-heran. Tatkala tanya itu berlangsung, Profesor Ketut Karse kemudian mengatakan begini kepada saya di sini. Saya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih karena melalui Anda Allah memberikan hidayah kepada saya. Tadinya kan beliau sebagai orang Bali ya punya agama sendirilah gitu ya. Rupanya beliau mendengarkan apa yang saya sampaikan di radio KLCBS dengan saksama, kemudian memahami Islam dengan baik. Alhamdulillah. Tentu saja saya harus mencari nafkah untuk membiayai kehidupan. Tetapi sebagai lulusan SMA, kan tadi saya sudah drop out tadi ya, saya tidak mungkin memperoleh jabatan yang tinggi.
maka saya menjadi pegawai tanpa status di kantor ITB. Namun Ketua Yayasan Salman, Profesor Ahmad Sadali, yang tentu saja mengenal saya dengan baik, ketika menjabat sebagai pembantu rektor bidang komunikasi dan kebudayaan, istilahnya pada waktu itu pembantu rektor 4, mengajak saya untuk menjadi staf beliau. Saya menyatakan kesediaan dengan senang hati. Maka komunikasi saya dengan Profesor Sadali tidak seperti bawahan dengan atasan, tetapi seperti adik dengan kakak. Kami banyak bicara tentang ibadah dan hal-hal yang lain, lebih sering dibandingkan dengan pembicaraan mengenai kedinasan. Suasana seperti itu juga tidak berubah tatkala posisi Profesor Sadali sebagai pembantu rektor 4 diganti oleh orang-orang lain. Jadi ya tentu saja kan berganti-ganti begitu, tapi dengan yang menggantikan itu sama saja. Artinya saya akrab dengan semua mereka ya. Bahkan dengan rektor pun, dengan Profesor Dodi Dodi Ahdiat Wijaya, saya akrab. Ketika beliau diminta bicara tentang agama Islam oleh sebuah organisasi, saya membantu menyusun poin-poin yang beliau perlukan dan menyertai beliau tatkala memaparkan buah pikirannya. Lebih jauh lagi, dengan rektor Profesor Dr. Ing Iskandar Al-Sabana yang orang mengatakan itu tidak begitu dekat dengan Islam, malah jauh dari Islam, saya juga dekat dengan beliau. Bahkan ketika beliau menghadapi demo mahasiswa, saya diminta untuk mendampinginya. Pada suatu ketika, Rektor ITB, Profesor Wiranto Aris Munandar, bertanya kepada saya, apakah mau menunaikan ibadah haji? Beliau tanya seperti itu. Bagaimana mungkin saya menolak? Mau ditawari untuk ibadah haji dengan biaya dinas. Ya, tentu tidak mungkinlah saya menolak itu. Dari maka beliau langsung memerintahkan kepala bagian keuangan untuk mengurusnya. Ada seorang pegawai lagi yang pergi bersama saya, yaitu Pak Cucu, kepala pol kendaraan itu yang mengurus semua kendaraan ITB itu. Tahun itu kami mendaftar, tahun itu pula kami berangkat. Memang pada waktu itu mudah sekali sih. Kalau sekarang menunggu bertahun-tahun. Jadi alhamdulillah istri saya tentu saja tidak masuk dalam berangkat haji dengan biaya ITB, tetapi pada waktu saya di sana itu saya hemat betul itu. Saya berusaha betul untuk menghemat, dan kemudian ya setelah itu ya saya usaha betul juga supaya menguasai lah itu ekonomi saya itu sedemikian rupa sehingga 3 tahun kemudian istri saya bisa pergi haji, ikut dengan sahabatnya yang bersama dengan istrinya, kemudian naik haji gitu. Alhamdulillah itu. Begitulah saya merasa cukup nyaman di ITB. Namun beberapa tahun kemudian sejumlah sahabat mengajak saya untuk bergabung dengan mereka dalam membina kampus Unisba, Universitas Islam Bandung. Tentu saja saya bersedia dengan senang hati gitu ya, karena seperti pulang kampung lah. Ya, walaupun saya nyaman di ITB, ya, tapi ya kalau saya di Salman tentu lebih nikmat lagi lah gitu ya. Jadi selama beberapa tahun saya menjadi sekretaris Yayasan Salman, tapi beberapa tahun kemudian ketika pembentukan pengurus Salman yang baru dan saya menjadi salah seorang formaturnya, seorang pembuat pembentuk pengurus baru gitu, saya tidak menuliskan nama saya sendiri. Mengapa? Karena saya beranggapan pengurus tidak boleh terus-menerus begitu. Ya, jadi karena itu nanti akan menimbulkan macam-macam lah itu. Jadi saya merasa bahwa harus ada pergantian gitu ya. Dan pergantian itu harus dalam arti peremajaan. Ya. Mengapa? Supaya dinamika terjamin. Ya semualah itu yang saya kerjakan di situ begitu. Sampai sekarang ya di panti asuhan sini juga, panti asuhan Ikhlasul Amal sini juga saya berhenti pada suatu ketika ya karena
supaya saya jangan terus-menerus berada di situ gitu. Jadi saya sadar betul bahwa umur semakin bertambah dan tubuh semakin ringkih, semakin lemah lah gitu ya. Sekarang ini kondisi tersebut benar-benar saya rasakan. Pada suatu ketika saya terkena stroke ringan, tapi sampai 2 kali. Maka saya menjadi pelupa luar biasa lah itu. Pada suatu ketika kalau ada masalah bank, petugas bank menanyakan kepada saya nama ibu kandung. Tapi saya tidak mampu mengingat-ingat. Ya karena sudah menjadi pelupa itu ya. Apalagi kemudian setelah muncul serangan COVID-19, saya dan istri sebagai lansia, umur saya sekarang 78, saya 75 gitu ya. Itu harus saya laksanakan itu ya tinggal di rumah. Betul-betul tinggal di rumah. Setahun lebih saya tidak pergi kemana-mana, kecuali ada hal yang sangat penting. Misalnya vaksinasi gitu ya. Ya karena mungkin saya nyuruh susternya datang ke sini kan nggak mungkin. Jadi itu. Dan saya alhamdulillah sudah melakukan vaksinasi 2 kali. Jadi sehingga ya sudah selesai lah. Tapi tidak berarti saya sadar betul bahwa tidak kemudian saya terjamin bebas kemana-mana, seenaknya itu tetap saja. Vaksinasi itu memang satu cara untuk menimbulkan imunitas dalam tubuh, ya. Tetapi ya imunitas itu akan terganggu kalau saya kemudian seenaknya. Nah itu kalau sekarang ini saya nanti kan sekarang lagi ribut orang pada mudik ya. Ya saya mau mudik kemana juga lah. Ya, saya mudik dari dulu saya juga di sini di rumah ini, ya, dan sampai sekarang di sini ada cucu saya yang kalau anak saya 1 itu sudah meninggal, ya, dan kemudian cucu saya 2 di Semarang ikut dengan ayahnya itu ya nggak bisa kemana, saya nggak bisa ke sana, ya, dia juga saya larang, mereka juga saya larang ke sini, ya, karena kondisi masih seperti ini. Jadi gitulah ya yang saya perbuat sampai dengan saat ini, ya, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal soleh di masa hidup yang rasanya tidak terlalu lama lagi gitu. Ya, kalau Allah menghendaki saya meninggal dalam waktu segera ya saya tidak merasa ya sudah lama lah saya hidup di dunia, sudah 8 tahun saya hidup di dunia ini. Ya. Tapi kalau Allah menghendaki sekarang ya terserah yang punya gitu. Nah, itu yang saya rasakan sekarang ini. Ya mudah-mudahan di masa kehidupan yang masih ada ini saya masih bisa berbuat sesuatu. Ya termasuk saya bicara di sini mudah-mudahan juga itu memberi hikmah kepada yang menontonnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.